Pertanyaan pertama, sebagai guru SD, mengapa dipermasalahkan gizi perlu membahas perkembangan fisik dan motorik anak? Jelaskan alasan disertai contoh. Gizi memengaruhi pertumbuhan fisik anak. Gizi yang cukup dan seimbang berperan langsung terhadap pertumbuhan tinggi badan, berat badan dan kekuatan otot anak. Jika anak mengalami kekurangan gizi, malnutritis, maka pertumbuhan fisik bisa terlambat. Misalnya anak menjadi lebih pendek atau lebih kurus dari rata-rata usianya. Contoh, anak yang sering melewatkan sarapan mungkin tampak lemas dan sulit berkonsentrasi di kelas, serta pertambahan berat badan tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan. 2. Memengaruhi perkembangan motorik. Perkembangan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan bermain bola, dan motorik halus seperti menulis, menggambar, dan menggunting membutuhkan energi, koordinasi otot, dan kekuatan tubuh yang dipengaruhi oleh asupan gizi. Kekurangan protein, zat besi, atau vitamin B kompleks misalnya dapat menyebabkan otot lemas dan koordinasi tubuh terganggu. Contoh, anak yang kekurangan zat besi cenderung lebih lelah dan kurang aktif saat pelajaran olahraga, atau kesulitan bergerak tangan dan lincah saat menulis. 3. Perkembangan fisik dan motorik menjadi indikator status gizi anak. Guru dapat mengamati kemampuan gerak dan penampilan fisik anak sebagai tanda awal apakah anak mengalami masalah gizi. Dengan memahami hal ini, guru bisa berperan untuk deteksi dini dan bekerja sama dengan orang tua untuk memperbaiki pola makan anak. Contoh, jika guru melihat anak sering kelelahan saat aktivitas fisik ringan atau tampak pucat atau itu bisa menjadi tanda kurang gizi atau anemia yang perlu diperhatikan. Soal nomor 2, anak SD telah melewati masa-masa penting dalam 5 tahun pertama kehidupan. Menurut Anda bagaimana kebutuhan gizi anak SD? Apakah masih tetap diperlukan? Jelaskan alasan disertai contoh. Anak SD masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan aktif meskipun masa kemasaan 0-5 tahun sudah melewati. Tubuh anak SD masih terus tumbuh tinggi, badan bertambah, otot berkembang, dan organ tubuh terus berfungsi dengan lebih kompleks. Karena itu, mereka tetap membutuhkan gizi seimbang, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Contoh, anak kelas 3 SD yang rajin makan makanan bergizi seperti nasi, telur, sayur, dan buah akan tumbuh lebih tinggi dan lebih bertenaga dibandingkan anak yang sering hanya makan jajanan kurang sehat. Soal nomor 3. Ketika anak kekurangan gizi ketika kecil, permasalahan apa saja yang akan muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Jelaskan alasannya disertai contoh. Daya tubuh lemah, anak mudah terserang penyakit seperti flu, batuk, dan infeksi karena sistem imun tidak kuat. Contoh, anak sering izin tidak masuk sekolah karena sakit berulang. Cara mengatasinya: 2. Kasih gizi kepada orang tua dan anak. Guru dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dan puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang. Nomor 4. Bagaimana sebaiknya memupuk harga diri anak dan siapa yang paling berpengaruh dalam pembentukan harga diri anak usia SD? Anak perlu merasa dihargai atas usia dan keberhasilan sekecil apapun. Contoh, guru memuji anak yang berani mencoba menjawab pertanyaan meskipun jawaban belum tepat. 2. Ciptakan lingkungan yang aman dan penuh dukungan. Anak akan percaya jika
merasa diterima atau tidak takut salah. Contoh, guru dan teman tidak menertawakan anak yang gagal, tapi memberikan semangat dan mencoba lagi. Orang yang paling berpengaruh adalah orang tua dan guru. Orang tua berperan pertama dan utama karena anak belajar menilai dirinya dari cara orang tua memperlakukan di rumah. Contoh, anak yang sering didukung orang tuanya saat gagal akan tumbuh percaya diri. Guru berperan penting di sekolah sebagai figur panutan dan pemberi umpan balik positif. Contoh, guru yang sabar dan memberi motivasi akan membantu anak merasa mampu dan berharga di lingkungan belajar. Soal nomor 5. Lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Bagaimana jika lingkungan yang ada ialah lingkungan yang negatif, suka membuli, merendahkan, dan sikap negatif lainnya? Hal apa yang dapat dilakukan agar anak tetap memperoleh lingkungan sekolah yang hangat dan positif? Jelaskan alasannya disertai contoh. Membangun budaya saling menghargai dan empati di kelas. Guru perlu menanamkan nilai-nilai seperti menghormati teman, bekerjasama, dan tolong-menolong sejak awal. Contoh, guru membuat kegiatan pujian harian di mana setiap anak menyebutkan hal baik tentang temannya. Alasan, anak akan belajar melihat sisi positif orang lain dan merasa diterima dalam kelompok. Nomor 6. Jelaskan dan contohkan minimal 5 prinsip belajar. Belajar adalah proses aktif. Anak tidak hanya menerima informasi terhadap juga aktif berpikir, bertanya, dan mencoba. Contoh, anak belajar tentang tumbuhan dengan menanam biji dan mengamati pertumbuhannya, bukan hanya membaca buku. 2. Belajar memerlukan motivasi. Motivasi membuat anak bersemangat dan takut dalam belajar. Contoh, guru memberi pujian atau penghargaan kepada anak yang rajin mengerjakan tugas agar anak lain juga termotivasi. 3. Belajar langsung dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Anak memahami belajar lebih baik jika dimulai dari hal yang mudah dan yang dekat dengan kehidupan mereka. Contoh, sebelum belajar penjumlahan besar, guru mengajarkan penjumlahan sederhana dengan benda konkret seperti kelereng dan pensil. 4. Belajar memerlukan pengulangan. Pengulangan membantu anak menguatkan ingatan dan pemahaman. Contoh, guru meminta anak membaca kembali kosakata baru setiap hari agar lebih mudah diingat. 5. Belajar terjadi dalam interaksi sosial. Anak banyak belajar melalui kerja sama, diskusi, dan bermain dengan teman-teman. Contoh, dalam pembelajaran kelompok, anak belajar menghargai pendapat teman dan menemukan solusi bersama. Nomor 7. Mengapa guru dan orang tua berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi anak usia SD? Jelaskan disertai contoh. Guru dan orang tua adalah panutan utama anak. Anak SD belajar banyak dengan cara meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Contoh, jika guru dan orang tua menunjukkan sikap sabar dan ceria, anak akan merasa aman dan bersemangat belajar. Anda sebagai guru SD, gambarkan sikap dan tanggapan Anda ketika melihat kenyataan adanya sejumlah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal apa yang dapat Anda lakukan dalam membantu anak tersebut? Sebagai guru SD, saya akan bersikap sabar, peduli, dan tidak menyalahkan anak yang mengalami kesulitan belajar. Saya akan berusaha memahami penyebabnya, apakah karena faktor kemampuan, lingkungan, atau kurang motivasi. Saya akan memberikan bimbingan khusus dengan cara yang lebih menarik
seperti menggunakan permainan edukatif atau media bergambar, serta memberikan pujian dan setiap kemajuan kecil. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan orang tua agar anak mendapat dukungan belajar di rumah. Dengan cara ini, anak merasa diperhatiin, termotivasi, dan perlahan dapat memperbaiki kemampuan belajarnya.